Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Sedangkan setan ialah setiap yang durhaka dari golongan jin, manusia, atau hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan, iblis dan jin merupakan makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain malaikat yang tidak kasat mata. Ketiganya memiliki perbedaan yang dapat diketahui dari makna dan sifat-sifatnya. Lantas, apa perbedaan setan, iblis, dan jin? Dan berikut penjelasannya. Perbedaan setan, iblis, dan jin mengutip dari kitab Tauhidul Adillah 1 karya Kiai Haji M. Syafi'i Az-Zami. Kata setan menurut Syekh Ahmad As-Syafi'i berasal dari kata syaitona yang artinya jauh dari rahmat. Makna setan sebenarnya merupakan nama sifat dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Setan juga dapat menjadi sebutan bagi bangsa jin ataupun manusia. Jin yang bersifat durhaka adalah setan. Demikian pula umat manusia. Apabila ia bersifat durhaka, maka dia memiliki sifat setan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan." Quran Surat Al-An'am ayat 112. Adapun yang dimaksud iblis merujuk pada salah satu jin. Disebutkan dalam buku Mengungkap Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mukhawiri. Iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Makna dari iblis ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi bisa dikatakan bahwa iblis ialah seorang oknum berjenis jin. Dulunya ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah, kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan. Sementara itu, makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15, Allah berfirman, "Dan dia menciptakan jin dari nyala api." Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Masih dalam sumber yang sama, Asy-Syaikh Alawi bin Ahmad As-Sagaf dalam kitab Al-Kaukabu Al-Ajuj menerangkan bahwa jin memiliki zat yang halus dan dapat berubah-ubah bentuk. Bagian dari jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir, ada yang taat dan ada yang durhaka. Umar Sulaiman Al-Asqar dalam bukunya Pengantar Studi Akidah Islam menyebutkan bahwa bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah, bagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Akan tetapi, bangsa jin dan manusia dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang jauh. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu terkait dengan materi asal kejadiannya. Mereka dinamakan jin sebab keberadaannya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Berangkat dari hadis riwayat Bukhari sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya untuk bersetubuh, maka hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rezekikan anak kepada kami. Jika dikaruniai anak dari hubungan keduanya, maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu.'" Syaitan berasal dari kata sato, yaitu saitun wa syaitatun, yaitu fi atsaramin, itrak, yakni padanya terdapat sisa-sisa kebakaran. Maka syaitan ada hubungannya dengan pembakaran atau api, dan sifat api adalah menghanguskan semuanya. Syaitan bukanlah nama sejenis makhluk tertentu seperti gambaran atau bayangan kita selama ini, apalagi yang dihubungkan dengan hantu dalam tradisi Jawa seperti genderuwo,
gundul bolong, wewe gombel, pocong, dan lain-lain. Mengenal setan lebih dekat, wujudnya dapat berupa jin dan manusia, atau sesuatu lainnya yang menjadi penyebab sikap durhaka dan pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang pertama kali memiliki sifat ini adalah dari makhluk jin. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, yang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Begitulah awal mula permusuhan antara iblis dan manusia. Sejak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, permusuhan ini telah dimulai sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas jin dan manusia sama. Pada prinsipnya, tugas jin dan manusia dalam penciptaannya adalah sama, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, maka resiko dan konsekuensi yang dihadapi pun juga sama, sehingga mereka juga butuh beragama dengan keyakinan yang benar, bukan yang dimurkai atau yang tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman yang serius kepada manusia dan jin, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Hanya saja, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan khalifah di muka bumi, bagi rahasia besar Allah tentang kehidupan inilah mulai ada sifat-sifat kedurhakaan yang dimiliki iblis ini. Kesombongan iblis. Faktor utamanya adalah sifat keangkuhannya atau kesombongan iblis, sehingga dendam ini akan terus dilakukannya sampai akhir zaman. Dendam ini kemudian diwujudkan dengan bentuk menggelincirkan Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah iblis dan keturunannya memerankan diri menjadi setan bagi manusia. Demikian pula, jika manusia telah mengikuti jebakan iblis, maka ia juga berubah menjadi setan yang bergentayangan. Demikianlah jika manusia dan jin terjebak pada dominasi hawa nafsunya, maka secara tidak sadar ia telah memasuki tabiat setan dalam dirinya, dengan kata lain kesetanan. Karena setiap kita pasti akan menghadapi musuh yang nyata ini, tidak terkecuali para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah waspada metode tipuan syaitan. Syaitan telah mengemas berbagai macam aktivitas kedurhakaan kepada Allah dengan sesuatu yang menyilaukan pandangan, dengan berbagai macam ideologi yang memikat yang tiada lain adalah ideologi setan. Di samping itu, juga telah disiapkan pula argumentasi atau hujah yang kuat dan memikat. Belum lagi yang berupa berbagai macam produk-produk setan lainnya, misalnya narkoba dan sejenisnya. Juga hal-hal yang subhat yang disulap menjadi kebaikan dan terhormat di mata manusia. Setan selalu mengikuti karya dan kreativitas manusia. Maka setiap karya dan kreativitas manusia selalu diliputi pula oleh penggelinciran dari jalan Allah. Oleh karenanya, setiap aktivitas dan karya haruslah dengan landasan yang benar, yaitu faktor kekuatannya adalah keimanan kepadanya. Niatnya semata-mata untuk kemaslahatan manusia karena Allah, bukan hanya secara fungsi saja. Di samping itu, perlu ada sikap antisipasi terhadap penyalahgunaannya, sehingga karya tersebut menjadi karya yang bernuansa syaitan. Begitulah dengan berbagai cara setan akan selalu menggelincirkan anak cucu Adam
untuk bersamanya masuk ke dalam neraka. Bahkan sebagaimana ia memperdayakan Nabi Adam dan Hawa, setan dari golongan iblis berani bersumpah untuk meyakinkan korbannya itu. Wa qasamahuma innalakuma laminan nasihin. Dan dia iblis bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Begitulah kelicikan tipu daya syaitan, halus dan hampir modusnya sulit untuk dibedakan dengan para penasihat lainnya. Maka dalam hal ini jelas, jika sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah atau hadis-hadis Rasulullah, pasti benarnya. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan landasan kedua hal tersebut, pasti sesatnya. Maka berhati-hatilah terhadap setiap nasihat itu. Demikian pula dengan sumpah-sumpah palsu, tidak lain adalah karena meniru terhadap perilaku iblis tersebut. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu, mereka mendapat azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 16. Begitulah para pengikut iblis ini, mereka juga mudah bersumpah, tetapi di balik sumpahnya ada kebohongan yang besar. Maka jangan mudah percaya walaupun dengan sumpah, kecuali sumpahnya mereka yang teguh pada keimanannya. Ada juga siasat ria. Begitu lihainya setan, sehingga kadang sesuatu yang benar saja masih bisa disusupinya. Betul-betul merupakan musuh kita yang nyata, sebagaimana banyak disinggung dalam ayat-ayat Allah. Terutama adalah motivasi atau niat ketika kita berbuat baik. Sifat ria atau ingin dipuji begitu mengasihkan, sehingga kalau sudah demikian, siapa yang merasa berbuat salah dengan rianya? Karena memang tidak ada orang yang rela dihina atau direndahkan. Dan tentu sebaliknya, malah senang atau suka jika dipuji. Padahal, pujian adalah jebakan iblis untuk menihilkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setan selalu berkolaborasi dengan nafsu kita. Ia dapat mengubah paradigma yang salah menjadi seolah-olah benar, yang buruk menjadi seolah-olah kebaikan. Tidak ada yang dapat melepaskan diri dari jebakan syaitan ini. Tidak pandang bulu, semua memiliki potensi yang sama untuk tergelincir. Tentu, mereka yang selamat hanyalah orang-orang yang selalu istiqomah dalam keimanannya, yaitu memiliki jiwa dan semangat tauhid, dan itulah orang-orang yang ikhlas. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Quran Surat Shad ayat 82-83. Tidak mudah melawan godaan setan ini. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon perlindungan darinya. Karena begitu halusnya tipu muslihat setan ini, sehingga banyak yang terperdaya tanpa merasa terperdaya. Bahkan malah merasa asik-asik saja. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dijelaskan tentang banyaknya orang-orang yang tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Paling tidak dengan 3 ayat di awal surat Al-Baqarah, Allah telah mengingatkan. Yang pertama, tentang orang yang menipu dirinya sendiri tapi tidak sadar, yakni orang yang tertipu dengan kebenaran keyakinannya, padahal hal tersebut tidaklah sesuai dengan yang sebenarnya atau yang hak. Lihat surat Al-Baqarah ayat 8-9. Itulah keyakinan yang telah diramu oleh syaitan. Yang kedua, tentang orang yang seolah membangun dan membuat karya yang bermanfaat, tapi malah sebaliknya. Mereka justru membuat kerusakan, khususnya adalah moralitas atau etika kemanusiaannya. Tapi lagi-lagi, mereka tidak sadar dengan perbuatannya itu. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 11-12. Itulah karya atau pembangunan yang setan berperan di dalamnya. Yang ketiga, orang yang bodoh yang diajak menuju kepada kemuliaan hidup, tetapi malah menuduh sebaliknya. Perilaku itu jelas menunjukkan ia menjadi wakil setan yang komunitasnya adalah tidak rela jika kebenaran berperan dan mewarnai di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Quran Surat Al-Baqarah ayat 13. Itulah komunitas orang-orang yang memusuhi kebenaran. Bagaimana kalau sudah demikian, melakukan sesuatu yang tidak sesuai kebenaran, tapi tidak sadar, atau tidak merasa, atau tidak tahu? Begitulah luar biasanya syaitan dalam menggelincirkan anak cucu Adam. Namun demikian, kita juga tidak bisa menyalahkan syaitan itu, karena resiko ada pada diri kita masing-masing, dan syaitan akan berlepas diri dari apa yang kita lakukan. Perlindungan dari ajakan setan merupakan keniscayaan.
Maka dalam setiap aktivitas, kita diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa doa harian yang diajarkan kepada kita juga merupakan upaya menangkal syaitan ini. Termasuk doa yang tadi, sebelum kita melakukan ibadah biologis, tentu dengan pasangan sah secara syar'i, kita diajarkan doa terlebih dahulu agar syaitan tidak berperan serta di dalamnya. Demikian pula dalam aktivitas sebelum kita membaca Al-Quran, senantiasa kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami ayat-ayatnya. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Karena kesalahan persepsi terhadap isi kandungan Al-Quran akan berakibat fatal dan berbahaya, termasuk dalam Al-Mu'awwidzatain, yakni Surat An-Nas dan Al-Falah, merupakan doa yang diajarkan agar kita wirid setiap pagi dan sore. Pendek kata, jika kita senantiasa berzikir dalam setiap kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada jaminan bahwa kita pasti akan diselamatkan dari tipu daya syaitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal iblis lebih dekat. Kata iblis berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabolos, berarti melontar, mencampakkan, sangat buruk, dan dari bahasa Arab, yaitu ablasa, berarti berputus asa. Balasa berarti tiada kebaikan. Nama atau sebutan iblis diperoleh sejak membangkang ketika diperintah untuk sujud kepada Adam. Siapa itu iblis? Dan iblis adalah bagian dari jin, bagaimana diterangkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah tuannya. Iblis pasti jin, kalau jin belum tentu iblis. Sahabat beriman, dan inilah kata-kata iblis dalam Al-Quran ditemukan 10 kali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, dalam surat Al-A'raf ayat 12, dalam surat Al-Isra ayat 61, dalam surat Al-Hijr ayat 31 dan 32, dalam surat Al-Kahfi ayat 50, dalam surat Al-Taha ayat 116, dalam surat Shad ayat 74 dan 75, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 95. Iblis punya bala tentara yang banyak, bagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 95. Dan bala tentara iblis semuanya, konon iblis punya anak 70.000 orang, dan tiap orang punya anak buah 70.000. Alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam, ada ulama yang berpendapat bahwa iblis sangat tauhid. Kalau sujud pada selain Allah, maka jatuh pada syirik atau termasuk nurqalis majid. Ini kalau arti sujud itu menyembah. Karena keangkuhan dan kesombongan, karena beda asal penciptaan, iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Alasan tersebut betulnya adalah bohong, karena tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Sifat api membakar, memusnahkan, berkobar, terombang-ambing oleh angin. Sedangkan tanah yaitu tenang. Dan manfaat api hanya untuk membakar, memanaskan, digunakan hanya seperlunya, tidak disimpan, tidak ditabung. Sedangkan tanah, sumber rezeki, tempat makhluk kebanyakan, tempat ibadah, tempat usaha, mengandung air untuk hajat makhluk hidup, mengandung tambang-tambang, dan lain-lain. Kebutuhan api hanya dibutuhkan manusia seperlunya, tapi manusia bisa hidup tanpa api. Namun tanah, hampir semua makhluk hidup membutuhkan tanah, termasuk jin atau iblis. Kalau begitu, apa alasan yang sebenarnya iblis tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah Allah? Hal ini dapat dipelajari dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Lalu dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Iblis cemburu, iri hati. Adam yang diciptakan belakangan, tapi dijadikan khalifah di bumi, dengan jin atau iblis tidak. Iblis tahu bahwa dia pasti masuk neraka dengan sisaan Allah yang pedih, sebagaimana disebutkan
dalam surat Al-Anfal ayat 48. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya. Apakah iblis pernah menyesal dan ingin bertaubat? Pakar hadis Badruddin Asibili dalam bukunya Ahkam Al-Marjan, sebagaimana dikutip oleh Profesor Quraisyab dalam bukunya Seton, dalam Al-Quran meriwayatkan pertemuan iblis dengan Nabi Nuh alaihissalam. Iblis berkata, "Nuh, kalau aku mau bertobat, apa syaratnya dan bagaimana caranya?" Lalu Nuh menjawab, "Tunggu, aku konsultasi pada Allah." Setelah konsultasi, mudah saja syaratnya cuma satu, yaitu engkau sujud pada kuburan Adam alaihissalam. Lalu iblis menjawab, "Apa tidak ada syarat lain?" Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab, "Tidak, karena cuma itu." Lalu iblis melanjutkan, "Sedangkan Adam masih hidup saja, saya tidak mau bersujud, apalagi dengan kuburannya." Dan mengapa Allah menciptakan iblis dan syaitan, padahal Allah menghendaki kebaikan dunia akhirat? Bagi manusia, Ibnu Qayyim pakar hukum Islam bermazhab Hambali dalam bukunya Syifa Al-Ghali Hikmah Penciptaan Iblis. Manusia berjuang menghadapi musuh syaitan atau iblis untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Manusia memohon perlindungan Allah untuk meraih kemaslahatan dan terhindar dari keburukan. Untuk masuk surga, pasti ada cobaan dan ujian. Quran Surat Al-Imran ayat 142 yang artinya, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah untuk orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata untuk orang-orang yang sabar." Kebaikan dalam konteks ujian Allah adalah kemampuan manusia untuk melakukan perbuatan yang baik di tengah godaan dan rayuan untuk berbuat buruk. Dr. Haji Idris Mahmudi, Esa, berpendapat bahwa banyak manusia yang lebih jahat daripada iblis, karena iblis hanya menggoda, merayu, membujuk agar manusia berbuat jahat, seperti lalai ibadah, mabuk, judi, membunuh, zina, narkoba, korupsi, durhaka pada orang tua, dan lain-lain. Sedangkan iblis itu sendiri tidak melakukan itu. Ketika nanti di akhirat dikonfirmasi, iblis enaknya menjawab bahwa saya hanya menganjurkan agar berbuat jahatlah, tapi salah sendiri siapa yang menyuruh mengikuti saya. Padahal Allah telah memerintahkan agar kamu berbuat baik atau beramal soleh dan memerintahkan agar jangan mengikuti saya. Jadi di sini siapa yang tertipu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal bahasa jin lebih dekat. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibedakan antara yang bernyawa dan tak bernyawa. Di antara yang bernyawa adalah jin. Bagaimana sebenarnya wujud jin tersebut, dan bagaimana pula dengan syaitan dan iblis? Kata jin menurut bahasa Arab berasal dari kata istinan, yang berarti istitar atau tersembunyi. Jadi jin menurut bahasa berarti sesuatu yang tersembunyi dan halus. Sedangkan setan ialah setiap yang durhaka dari golongan jin, manusia, atau hewan. Dinamakan jin karena wujudnya yang tersembunyi dari pandangan mata manusia. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya ia atau jin dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Bagaimana sebenarnya asal-muasal kejadian jin ini? Syekh Badruddin bin Abdullah Asibili dalam kitabnya berjudul Ajaib wa Gharaib al-Jin mengungkapkan fakta-fakta terkait bangsa jin, dan berikut diantaranya. Yang pertama, jin diciptakan. Syekh Badruddin mengutip pendapat tokoh salaf, diantaranya Abdullah bin Amr bin Alas. Dia mengatakan Allah menciptakan jin 2000 tahun sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Jin didaulat tinggal dan mengurus bumi, sedangkan para malaikat menghuni langit dengan kualitas iman dan amal soleh yang jauh di atas bangsa jin. Dari bahan apa jin diciptakan? Bila manusia pertama diciptakan dari tanah, maka jin diciptakan dari api yang sangat panas. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. "Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api." Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Rasulullah bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan atau diceritakan kepada kamu, yaitu dari air sperma dan ovum." Hadis riwayat Muslim dari Aisyah di dalam kitab Az-Zuhud dan Ahmad di dalam Al-Musnad. Bagaimana wujud api yang merupakan asal kejadian jin?
Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci, dan Allah pun tidak mewajibkan kita untuk melitinya secara detail. Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ikrimah, Mujahid, dan Ad-Dak berpendapat bahwa yang dimaksud api yang sangat panas atau nyala api dalam firman Allah di atas ialah api murni. Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah pula mengartikannya bara api, seperti yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, jin mampu berubah wujud. Jin mempunyai kemampuan menjelma dan berubah wujud dalam bentuk makhluk nyata, seperti binatang atau bahkan manusia. Ini seperti yang pernah terjadi ketika jin dengan jenis setan menjelma menjadi Suraqah bin Malik bin Jasham, lalu mendatangi kafir Quraisy ketika mereka tengah bermusyawarah untuk terjun dalam perang Badar. Peristiwa tersebut terekam dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat ke-48. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihai melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, dan sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Yang ketiga, aktivitas jin hampir sama dengan manusia. Aktivitas jin pada dasarnya serupa dengan manusia. Mereka makan, minum, tidur, dan beranak pinak. Kendati para ulama tidak satu pendapat ihwal apa jenis makanan mereka. Ada yang mengatakan di antara makanan jin adalah segala hal yang tidak disembelih dengan asma Allah. Ada pula yang mengatakan menu favorit jin adalah tulang belulang. Berbeda dengan manusia dan tuntunan yang diajarkan Rasulullah, bangsa jin makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sementara kita, umat Islam, diajarkan menggunakan tangan kanan untuk kedua aktivitas tersebut. Kesamaan tersebut bukan hanya soal kebutuhan biologis sehari-hari, tetapi soal aspek ritual. Pada dasarnya, bangsa jin juga mendapat perintah yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti manusia. Mereka juga mendapat perintah dan larangan. Quran Surat Al-Jin ayat 1-2. Yang keempat, jin takut pada manusia. Imam Mujahid bin Jabir pernah berpesan, ketika seseorang melihat bangsa jin, setan, memedi, makhluk halus, dan lain-lain, janganlah lari tunggang langgang yang membuat diri sendiri trauma, tetapi hadapilah, dia akan pergi sendiri. Pesannya, apakah jin juga mati? Banyak orang yang menganggap bahwa jin bisa hidup terus dan tidak pernah mati. Namun sebenarnya ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad SAW berdoa, Anta al-hayu alazi la yamutu wal al-jinu wal al-insu yamutuna. Ya Allah, Engkau hidup tidak mati, sedangkan jin dan manusia mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu alam. Ada beberapa jenis yang dibagi ke dalam 3 kelompok. Nabi Muhammad SAW bersabda, jin memiliki jenis yang berbeda-beda. Jin terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang dapat terbang di udara. Jenis yang kedua adalah jenis yang berdiam di suatu tempat. Dan jenis yang terakhir adalah jenis yang berpindah tempat. Hadis riwayat Tabrani, Al-Hakim, dan Baihaqi dalam sanad Sahihul Jami'i nomor 85. Dan berikut detailnya seperti dikutip dari jurnal Unicom berjudul Jin dalam Konteks Islam. Yang pertama, jin bersayap. Jin bersayap seperti ifrit digambarkan memiliki kemampuan untuk terbang dan berpindah tempat dengan sangat cepat, seperti ditunjukkan dalam cerita Nabi Sulaiman, di mana ifrit mampu memindahkan istana Ratu Balkis dalam waktu singkat. Yang kedua, jin yang menetap. Jenis jin yang menetap seringkali dihubungkan dengan ular dan kalajengking, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sarang atau tempat tinggal tetap mirip dengan manusia. Mereka dapat berdiam di berbagai tempat, termasuk dapur, ruang tamu, kamar mandi, serta tempat-tempat ibadah seperti masjid dan musola. Yang ketiga, jin nomaden. Jenis jin yang selalu berpindah tempat atau dikenal juga sebagai jin nomaden, terus-menerus mencari lokasi yang cocok untuk mereka dan berpindah sesuai dengan keinginannya. Golongan ini memiliki karakteristik pengembara dan diketahui dapat hidup selama ratusan hingga ribuan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya
kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.